Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian tetap baik-baik saja ya dan tetap semangat juga. Oke, maksud dan tujuan saya di sini itu untuk mempresentasikan materi yang akan saya presentasikan kepada kalian. Nah, sebelum mempresentasikan materi yang akan saya presentasikan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Bagus Putra, saya dari kelas 3E Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Nah, di sini ada yang tahu gak sih natto itu apa? Tidak. Ya, parah. Masa gak tahu natto sih? Yang jelas bukan makanan Jepang sih. Natto itu adalah no action, talk only. Tahu gak artinya apa? Ada yang tahu gak? Enggak, apa itu? Gimana sih? Oke, no action, talk only itu yaitu ucapan tidak disertai dengan tindakannya. Itu dinamakan no action talk only atau NATO, yang dimana di sini saya akan angkat tema saya atau judul saya yang berjudul integritas dan etika, atau bisa dihubungkan gitu, hubungan integritas dengan etika. Nah, begitu. Jika kalian punya orang atau temen gitu yang NATO, berarti dia gak integritas. Punya gak sih teman kayak gitu? Pasti punya sih. Cuman sekedar ngomong doang tanpa ada tindakan. Kalian masih mau gitu sama teman sama dia? Enggak, canda. Itu candaan kecil sih. Jangan. Tetap berteman sama dia. Ubah, kalau bisa ubah dia agar tidak NATO gitu. Udah sih, langsung aja lah kita ke pembahasan dengan berjudul apa coba? Tadi ada yang denger gak? Integrasi. Bukan integrasi. Oke, saya jelasin lagi. Yang berjudul hubungan integritas dengan etika. Oke, next. Oke, tadi kan sudah dijelaskan tentang judulnya. Langsung aja ya, lanjut ke slide berikutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang integritas dengan etika dulu. Ada yang tahu gak integritas itu apa dan etika itu apa? Dan kenapa hubungan integritas dan etika itu bisa dihubungkan? Kenapa? Ada yang tahu? Enggak. Ya. Nah, yang lain ada tahu gak? Enggak. Oke, saya akan jelaskan. Integritas yaitu kesesuaian antara ucapan dengan tindakan. Sedangkan etika adalah perilaku baik atau buruk yang dimiliki oleh seseorang. Itu makanya hubungan antara integritas dengan etika itu berhubungan, begitu. Dimana etika itu perilaku, integritas juga bukan gambaran, tetapi emang sebuah perilaku dimana ucapannya sesuai dengan tindakan, begitu. Oke, lanjut saja. Saya akan membawa masalah integritas etika, yang dimana yang pertama yaitu kebohongan. Kenapa kebohongan disebut sebagai masalah dari integritas? Ada yang tahu? Tidak. Ya, kebohongan itu sebagai masalah ya karena banyak orang yang sering berbohong gitu dengan tugas-tugas yang diberikan gitu. Tahu gak? Kalian pasti sudah merasakan dimana ya kalian misalkan pernah menitipkan sesuatu ke teman tapi malah dihilangkan dan dia ngomongnya ada gitu. Itu tidak sesuai dengan ucapan dia gitu. Ada yang pernah gak ngalamin kayak gitu? Pernah. Nah, itu berarti dia gak integritas. Makanya masalah itu tuh, kebohongan tuh. Yang kedua, ada ketidakselarasan antara tindakan dan ucapan. Seperti arti atau maksud dari integritas. Ucapan itu harus sesuai dengan apa? Tindakan. Nah, itulah yang jadi masalahnya, karena sekarang kan banyak orang-orang yang NATO gitu, no action talk only. Ya udah dijelasin kan tadi, udah pada tahu kan no action talk only itu apa? Sudah. Banyak kan yang sekarang yang seperti itu. Kalian juga pasti mempunyai teman-teman seperti itu, yakin 100%. Nah, selanjutnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan itu
menjadi masalah di mana orang-orang yang padahal dia mempunyai hak tetapi diambil haknya, itu kan tidak adil. Terus kesetaraan itu seperti gender gitu, mereka misalkan dari hukuman dah, hukuman itu memandang bulu gitu kalau menurut saya ya, dari penglihatan saya. Kayak ada kasus-kasus lain misalkan padahal kecil gitu, cuman kasus nenek maksudnya mengambil ayam doang gitu, tapi sampai ke pidana gitu kan, gak etis. Padahal bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Itu dia, pintar Anda. Nah, selanjutnya ke konflik nilai dan pengaruh budaya dan organisasi, di mana konflik nilai ini yaitu aroganisme dan egoisme, di mana kalau kalian mempunyai sifat atau egoisme dan aroganisme, itu kalian tidak akan beretika, tidak ada etikanya gitu. Maka kalian jika tidak punya etika, kalian tidak akan berintegritas. Dan pengaruh budaya organisasi dan pengaruh budaya organisasi itu sangat mempengaruhi karakter dari kepribadian seseorang. Budaya itu akan mempengaruhi karakter seseorang, di mana karakter seseorang akan dibentuk oleh budaya organisasi. Begitu, makanya dalam organisasi itu kalian harus mempunyai budaya yang baik agar si karakter seseorang itu bisa terbentuk dengan baik. Begitu. Yang ketiga, yang keenam ya, pengaruh eksternal, di mana kalian akan banyak intervensi yang akan kalian rasakan lah. Pasti kalian pernah merasakan intervensi di mana kalian bukan disuruh, kayak dipengaruhi itu oleh orang-orang. Lu ngelakuin ini dong, nyontek aja Gi, dan kalian melakukan itu. Nah, itu adalah intervensi. Berarti kalian tidak punya keteguhan diri dan tidak ada rasa kepercayaan diri. Kalian tuh harus percaya diri, bro. Lanjut, dimana ada masalah pasti ada apa? Solusi. Nah, solusi dari itu yang pertama, hukuman dan konsekuensi yang jelas, dimana kalian harus menciptakan atau asalkan kalian tahu aturan dah, kalian bisa berintegritas karena kalian tahu hukumannya seperti apa dan sanksinya seperti apa kalau kalian tidak mengerjakan yang sudah dipertanggungjawabkan oleh kalian gitu. Kalian tidak bertanggung jawab kepada tugas kalian, kalian meninggalkan tugas kalian, pasti kalian akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Sudah jelas itu kan. Makanya hukuman itu harus jelas. Yang kedua, konsistensi. Tahu kan konsisten apa? Ada yang tahu konsisten? Itu yang ketawa konsisten tahu gak? Enggak. Ya. Oke, konsisten itu bagaikan keteguhan hati gitu. Dia teguh pendiriannya gitu, konsisten. Ketika dia pengen ini ya terus dia tuh menjalankan apa yang dia inginkan hingga dia dapat gitu. Itu konsisten. Maka itu integritas itu berhubungan dengan konsisten. Jika kalian konsisten, dijamin kalian pasti integritas deh. Lanjut. Ketiga, kesadaran akan resiko dan dampak, dimana kalau kalian memahami resiko dan dampak, kalian pasti akan sadar akan dampak dan resikonya gitu. Ketika kalian membentuk atau memilih keputusan, membuat keputusan tanpa kalian tahu resiko dan dampaknya, itu pasti akan hancur deh, yakin deh, kalian pasti akan asal gitu. Dan di situ kalian pasti akan meninggalkan tanggung jawab kalian dan kejujuran kalian, dimana kalian tidak akan integritas di situ dan juga tidak beretika. Yang keempat, pelatihan integritas. Nah, solusinya ini pelatihan integritas, kalian bisa dilatih
dengan cara jujur, kejujuran kalian sedikit demi sedikit, dan kalian harus terbuka gitu. Kalian misalkan gini deh, kalian jangan jujurnya dalam hal segi kalian makan gorengan 3 tapi ngakunya 1 gitu, kan nggak etis. Itu harus jujur lah sedikit gitu. Ada yang kayak gitu gak sih di sini? Pasti ada sih. Itu ada tuh nih, kayaknya muka-muka. yang ini nih. Maaf. Oh dia parah banget. Nah nanti jujur ya biar integritas ke. Nah lanjut aja ya. Di situ harus dilatih tuh kejujuran, keterbukaan, dan itu akan dipertanggungjawabkan soalnya. Jadi integritas itu penting. Yang kelima yaitu penegakan hukum yang adil, seperti tadi yang sudah dijelaskan, kesetaraan dan keadilan, dimana harus ada hukuman yang adil, tidak memandang usia, tidak memandang gender, tidak memandang fisik gitu. Kalian tidak boleh memandang fisik maupun umur. Jadi harusnya setara aja gitu. Ya meskipun adil ya tetap gitu. Keadilan dalam aturan itu harus diketahui. Mohon maaf tadi ada gangguan soalnya. Gangguan eksternal. Nah, yang ke-6, jujur dan terbuka. Sudah diperjelaskan tadi, jujur dan terbuka. Kalian harus bisa jujur, harus bisa terbuka, karena kejujuran itu adalah bukti kalian integritas. Gitu. Mohon maaf, Anda siapa? Anda telat keluar. Lanjut, pembangunan budaya organisasi yang mendorong integritas. Kenapa coba solusinya itu? Ada yang tahu gak? Tidak. Di sini kan sudah dijelaskan dari pembangunan budaya itu harus ditekankan. Budaya yang baik, budaya organisasi yang baik itu akan membuat karakter diri seseorang berkembang. Jika budaya organisasi tersebut itu baik, kalian akan atau karakter seseorang akan terbentuk dari budaya tersebut. Dan yang terakhir, membangun kerjasama. Ketika kalian kesulitan, kalian jangan meninggalkan tanggung jawab itu. Tetapi jika kalian mempunyai teman ataupun saudara, orang tua, minta bantuanlah kepada mereka agar kalian tidak meninggalkan tanggung jawab kalian, karena tanggung jawab itu penting. Keintegritasan itu penting. Kalian akan dianggap integritas ketika kalian bertanggung jawab atas ucapan kalian, begitu. Selanjutnya, setelah masalah dan solusi pasti ada manfaatnya dong. Manfaat dari integritas dan etika. Yang pertama yaitu ada kepuasan batin ya. Tahu gak kepuasan batin itu apa? Enggak. Nah, jika kalian misalkan kalian itu deh mengerjakan suatu tugas, terus kalian mengerjakannya gitu, pasti kalian dipuji dong sama orang itu. Wah, dia keren bisa kerjain tugas gitu. Wah, disitu kalian pasti senang dong. Nah, itu batin kalian terpuaskan gitu, kepuasan batin. Itu manfaatnya. Yang kedua, kepercayaan diri. Manfaat dari integritas itu ya seperti halnya kalian sudah profesional, dimana kalian sudah yakin dengan ucapan kalian pasti akan ada tindakannya gitu. Maka di situ kalian pasti akan percaya diri, ya ini tugas gua, tugas yang harus saya jalankan, ya saya harus jalankan gitu, karena ini tanggung jawab saya. Pasti percaya diri dengan tugas yang diberikan oleh atasan maupun ya orang yang menyuruh kalian gitu. Hidup. Dan yang ketiga, hidup jadi konsisten. Nah, sudah dijelaskan tadi, jika kalian berintegritas pasti kalian akan konsisten. Ucapan dengan omongan itu akan selaras dengan tindakan. Itu kalian pasti
berintegritas, dan integritas itu akan membentuk konsisten di mana kalian berpegang teguh dengan keinginan kalian. Dan yang keempat, menjadi berwibawa. Ketika kalian mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh orang-orang dan bisa menyelesaikannya, kalian dianggap oleh orang-orang itu akan berbeda gitu. Wah, wibawanya keluar gitu. Pasti yakin 100% jika kalian mengerjakan tugas kalian jujur, kalian akan memberikan rasa nyaman gitu. Sehingga kewibawaan kalian keluar gitu. Makanya di sini manfaat dari kalian berintegritas dan beretika itu pasti akan berwibawa. Lanjut, hubungan interpersonal yang kuat, dimana kalian akan membuat orang lain nyaman dengan keintegritasan kalian. Karena kenapa? Karena tanggung jawab kalian dan kejujuran kalian membuat mereka nyaman. Makanya interpersonalnya akan kuat, itu hubungan interpersonalnya akan kuat. Yakin, karena kalian membangun integritas pasti akan membuat orang lain nyaman pokoknya. Itu. Dan yang terakhir, pengembangan harga diri. Orang yang integritas harga dirinya tinggi. Dia tidak mau menjatuhkan harga dirinya hanya dengan meninggalkan tanggung jawabnya. Harga diri mereka tinggi. Yakin deh. Cobalah berintegritas. Dan ada kata-kata dari Zig Ziglar yang mengatakan integritas adalah kunci untuk membangun kepercayaan, dan kepercayaan kunci untuk menjadi pemimpin. Yang artinya jika kalian berintegritas, kalian akan dipercaya. Jika kalian dipercaya, kalian akan bisa menjadi pemimpin. Begitu. Makanya kalian harus berintegritas agar kalian menjadi pemimpin dan dapat dipercaya. Ya, mungkin cukup sekian ya. Mohon maaf gitu kalau ada yang kesinggung dengan kata-kata NATO gitu tadi ya. Mohon maaf banget. Dan kalau ada salah kata yang menurut kalian itu tidak enak gitu didengar, mohon maaf ya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.